Pada waktu itu, mobil hanya digunakan oleh segelintir orang kaya dan orang-orang dari pemerintahan saja. Pasalnya, hanya orang-orang tertentu saja yang sanggup membelinya. Beberapa tahun terakhir, teknologi hybrid dan listrik mulai digunakan pada mobil di Indonesia. Halo semua, selamat datang di channel yang membahas tentang teknologi. Di video kali ini, aku akan membahas tentang teknologi otomotif yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Memo Tekno. Teknologi otomotif tentunya terus mengalami perkembangan ke arah yang jauh lebih baik. Bahkan dalam waktu yang cukup cepat, ada beberapa inovasi yang menghasilkan produk otomotif dengan berbagai fitur canggih. Kendaraan juga semakin nyaman, aman, dan efisien. Tapi, tahukah kalian bagaimana perkembangan teknologi otomotif di Indonesia? Dari tahun ke tahun, kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia terus bertambah. Semakin hari, semakin banyak orang yang memiliki kendaraan di rumahnya. Bahkan dalam satu rumah, tidak cukup hanya ada satu kendaraan saja. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar otomotif terbesar di dunia. Perkembangan teknologi otomotif yang ada di Indonesia cukup menarik untuk ditelusuri, terutama untuk kendaraan seperti mobil. Mobil sendiri sudah masuk ke Indonesia sejak awal tahun 1900-an. Pada waktu itu, mobil hanya digunakan oleh segelintir orang kaya dan orang-orang dari pemerintahan saja. Jumlahnya pun sangat terbatas. Selama periode tersebut, hingga menuju kemerdekaan Indonesia, perkembangan teknologi otomotif masih berjalan sangat lambat. Mobil yang saat itu digunakan kebanyakan impor dari luar negeri, terutama Belanda dan wilayah Eropa lainnya. Mobil-mobil yang mulai berseliweran di jalan raya juga menunjukkan tingginya status sosial seseorang. Pasalnya, hanya orang-orang tertentu saja yang sanggup membelinya. Baru kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 1945, teknologi otomotif berkembang secara pesat. Hal ini terlihat dengan adanya dukungan dari pemerintah terhadap industri otomotif saat itu. Pemerintah mulai mengeluarkan berbagai peraturan yang berpotensi memberikan keuntungan bagi produsen mobil dalam negeri. Pada tahun 1960-an, permintaan mobil di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar, hingga pada akhirnya banyak produsen mobil asing yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Pada tahun 1970-an, teknologi otomotif di Indonesia semakin berkembang pesat. Mobil mulai dikenal luas oleh masyarakat pribumi di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Tidak hanya karena semakin banyak produsen asing yang berinvestasi, tetapi juga karena pemerintah mulai mendorong pembangunan industri otomotif nasional dengan cara mengeluarkan berbagai kebijakan terkait perakitan mobil nasional. Perkembangan teknologi otomotif terus berlanjut hingga tahun 1980-an. Di mana semakin banyak produsen mobil asing yang mengembangkan pabrik di Indonesia. Selain itu, berbagai fitur canggih juga mulai diterapkan sehingga kualitas mobil yang diproduksi semakin bagus. Melalui jasa importir, proses pembelian mobil semakin mudah, sehingga sejak saat itu, mobil mulai banyak dimiliki masyarakat di Hindia Belanda. Lalu bagaimana perkembangan teknologi otomotif saat ini? Tentunya kemajuan teknologi juga membawa pengaruh yang cukup besar bagi produk-produk otomotif yang dihasilkan. Beberapa tahun terakhir, teknologi hybrid dan listrik mulai digunakan pada mobil di Indonesia. Selain itu, mobil juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang membuat pengendara mobil semakin merasa aman dan nyaman saat berkendara. Fitur keamanan, fitur hiburan, serta desain mobil yang modern semakin menambah daya tarik bagi mobil-mobil yang diproduksi saat ini. Itulah perkembangan teknologi otomotif di Indonesia, terutama untuk mobil yang ternyata sudah melewati masa yang cukup panjang, hingga akhirnya menjadi seperti yang sekarang. Gimana nih pendapat kalian tentang teknologi otomotif yang ada di Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.